sekarang Samuel ingin membuat video. Nah, di video kali ini Sam akan menceritakan dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, pada zaman dahulu berdirilah kerajaan yang rajanya itu arif dan bijaksana. Wah, nama rajanya siapa ya? Namanya adalah Prabu Tapa Agung. Wow, keren. Prabu Tapa Agung mempunyai 6 anak. Nah, 4 anak sudah pada menikah dan sisa 2. Nah, Samuel sudah menggunakan pakaian yang dipakai oleh Prabu Tapa Agung, yaitu topi raja dan tongkat raja. Lanjut, jadi nama 2 anak Prabu Tapa Agung adalah, 1 namanya adalah Purbasari dan yang kedua adalah Purbararang. Oke, jadi Purbasari sifatnya itu berbeda ya, dua-duanya. Purbasari sifatnya suka belajar, rajin, mandiri, dan juga kemanapun Prabu Tapa Agung pergi, yaitu ayahnya pergi, dia selalu mengikuti. Baik ya dia. Tapi bagaimana sifatnya Purbararang? Sifatnya adalah dia males-malesan, gak suka belajar. Aduh, dari situnya aja udah beda ya dari si Purbasari. Habis itu dia selalu gak bisa memilih keputusan sendiri. Begitulah. Habis itu dia itu juga gak bisa mandiri ya. Aduh, nakal ya Purbararang itu. Oke, habis itu pada beberapa hari seterusnya, karena sudah bertahun-tahun, lama ya, bertahun-tahun Prabu Tapa Agung menjadi raja, dia sudah berpikir jika dia sudah cukup tua dan harus mewariskan kerajaannya kepada anak-anaknya. Prabu Tapa Agung, istrinya. Kata Prabu Tapa Agung kepada istrinya, "Istriku, aku sudah cukup tua dan mungkin aku akan harus mewariskan kerajaan ini kepada anak-anakku." Lalu kata istrinya, "Itu benar, rajaku. Bagaimana jika kita mewariskan itu kepada Purbararang saja? Kan dia kakak yang lebih tua daripada Purbasari." Ada benarnya. Tapi masalahnya, istriku, dia itu tidak bisa saling membantu, tidak bisa mandiri, dan juga dia selalu membutuhkan kita dalam masalah apapun itu. Dia tidak bisa memilih keputusannya sendiri. Tapi jika Purbasari yang menjadi raja setelah aku, mungkin itu akan jauh lebih bagus." Tapi kata istrinya, benar juga. Baiklah, setelah mereka mengobrol-ngobrol, mereka telah memilih keputusan yang akhirnya mereka sepakati, yaitu Purbasari yang menjadi raja setelah ayahnya. Yeay! Lalu setelah beberapa hari seterusnya, kan udah ngobrol, sudah berbincang, akhirnya Purbasari lah yang menjadi raja setelah ayahnya. Tapi bagaimana ya reaksinya si Purbararang, kakaknya itu? Kita lihat yuk. Kata Purbararang, kenapa sih dia Purbasari yang harus menjadi raja setelah ayahku? Kan harusnya aku yang lebih tua dari Purbasari. Harusnya kan yang lebih tua dari itu Purbasari, harusnya kan aku. Lihat saja, karena keirian dan kemarahannya Purbararang semakin lama semakin bertambah, akhirnya dia punya ide di malam hari, Bu dan teman-teman. Idenya apa ya kira-kira? Kita lihat yuk. Oke. Nah, idenya adalah di malam hari ia bertemu dengan nenek sihir. Wah, ngapain ya sama nenek sihir? Jahat pasti ya. Nah, dia ternyata teman-teman, bisa tahu? Betul, dia meminta ramuan yang bisa membuat siapapun yang meminum ramuan itu bisa mempunyai penyakit di tubuhnya, yaitu bintik-bintik di tubuhnya. Aduh, ngeri ya. Abis gitu dia akan melakukan itu. Siapa kira-kira? Apa? Ya ampun, ke Purbasari, adiknya sendiri, si rajanya itu. Aduh. Yaudah deh, kita lihat. Keesokan harinya Purbararang bertemu, melihat Purbasari sedang bermain-main. Yeay, main gitu. Habis itu Purbararang dia mengambil minum dan memberikannya kepada Purbasari. Katanya begini, "Ini Purbasari khusus untuk rajaku.
Terus kata Purbasarinya, ih terima kasih kakak, bisa saja waktu diminum bahkan gak sampai habis. Purbasari langsung kesakitan di tubuhnya. Hah, kok bisa? Karena dia meminum ramuan yang sudah diberikan kepada nenek sihir itu tadi. Habis itu si Purbarara langsung lari. Dia ketemu ayahnya dan bilang, ayah lihat, si Purbasari mempunyai penyakit di tubuhnya. Ini pasti karena kutukan. Kan aku yang harus lebih tua dari dia, kenapa harus dia menjadi raja? Kan itu harusnya aku. Ini pasti kutukan ayah. Terus ayahnya itu juga akhirnya kayak berpikir seperti itu. Jadi akhirnya dengan bersedih hati si Purbasari yang rajanya itu, terus kata Purbararang, jadikanlah aku raja setelah Purbasari. Terus akhirnya dengan ayahnya itu sedih banget ya anaknya pula. Habis itu kan harus akhirnya si Purbasari diasingkan di hutan. Akhirnya Purbararang lah yang menjadi raja setelah itu. Lalu setelah Purbasari diasingkan ke hutan, akhirnya dia kan diantarin sama pamannya ya. Nah kata pamannya, bersabarlah rajaku, bencana ini akan segera hilang. Aku yakin sekali. Terima kasih paman atas doanya. Aku sekarang lebih gembira. Habis itu kan dia di hutan ya, dia main-main sama burung-burung. Habis gitu dia lagi main-main nih, ada banyak burung sedang berkicauan. Aduh, gimana rasanya nih kelihatan ya, aduh kok bisa tahan dia. Habis gitu dia kan udah di hutan. Tidak lama dia bertemu dengan seekor lutung. Wah, lutung seperti apa dia? Lutung seperti inilah ya, keran namanya. Lalu dia langsung kata Purbasari kan ketakutan, lutung itu kan kayak kasar gitu ya. Abis itu katanya, menjauh, jangan sakiti aku. Terus kata lutungnya itu bisa bicara loh. Wow. Terus kata lutungnya, aku tidak akan menyakiti kamu. Pokoknya abis itu kan mereka berbicara. Terus akhirnya mereka menjadi teman karena lutung itu kasihan si Purbasari itu di hutan sendirian. Aduh kasihan. Terus lutungnya membantu. Abis itu lutungnya membantu Purbasari saat ingin mengambil makanan buah-buahan, dibantu. Terus gak lama di malam hari lutung berdoa kepada Tuhan untuk meminta air ini bisa menjadi air yang jernih dan bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Keesokan harinya, di pagi harinya, si lutung bertemu dengan Purbasari. Katanya begini, kata lutung, Purbasari, mandilah di air terjun ini, maka kamu akan sehat dari kutukan kamu. Terus kata Purbasarinya, tanpa dia berpikir lama, dia langsung ceburin dirinya. Terus gak lama teman-teman, dia bisa sehat, tubuhnya bisa bersih lagi. Wow, ajaib. Wah, akhirnya terus gak lama kan pamannya itu mau nganterin makan. Waktu dilihat, Purbasari, engkau sudah menjadi cantik lagi, bahkan lebih cantik dari biasanya. Ayo langsung saja kita kembali ke istana. Ayahmu pasti akan sangat terkejut dan akan sangat gembira tentang kabar ini. Terus kata Purbasari, mungkin aku akan di sini saja paman. Terus kata pamannya, apa? Kenapa? Ayolah, ayahmu pasti akan senang dengan kabar ini. Terus kata Purbasarinya, baiklah, tapi dengan satu syarat, lutung harus mengikut aku di istana karena dialah yang membuat aku sembuh. Baiklah putri, ayo kita langsung saja. Saat mereka di istana, ketemulah sama Purbararang, yaitu rajanya tadi. Habis itu, jika kamu ingin menjadi raja lagi, aku akan menantangmu 2 lomba, yaitu lomba kepanjangan rambut dan ketampanan pacar. Nah, kekasih lah ya ngomongnya ya, masih anak-anak. Kekasih. Habis itu, deg-degan. Habis itu akhirnya karena kan lagi lomba panjang rambut. Karena si Purbasari tahu kalau rambutnya itu pasti lebih pendek dari kakaknya. Terus karena itu lutung Kasarang langsung berdoa kepada Tuhan, meminta biar rambutnya si Purbasari bisa lebih panjang. Terus nggak tahu beneran ajaib, langsung waktu di gini itu langsung lebih panjang Purbasari. Ya ampun, keren ya. Ini lutung ini ajaib tuh ya, keren banget. Habis itu si yang lomba terakhir katanya, kalau siapa yang kalah harus keluar dari kerajaan dan yang menang boleh menjadi raja. Ini kakaknya ini jadi rajanya ini rasanya kayak gak pinter loh ya jadi raja.
Habis gitu yang terakhir lombanya itu ketampanan lelaki ya pacarnya. Habis itu aduh dia kan deg-degan, aduh aku belum punya pacar kata Purbasari. Habis itu dia kata si Purbararang dia udah punya pacar namanya Indra tadi itulah. Habis gitu karena si Purbasari belum punya pacar, akhirnya dia ngangkat si lutung ke sarung itu. Aduh kasihan ya. Habis itu hahaha kata Purbararang, hahaha itu pacar kamu si lutung, hahaha. Diketawa-ketawa, mana ada sih laki-laki yang seperti lutung ini, hahaha. Diketawain terus. Habis itu karena lutungnya marah, dia nggak mau dilihat kayak gitu, terus dia berubah. Deng 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 deng, dia berubah. Dia berubah teman-teman, dia lebih tampan. Hah? Semuanya langsung pada kaget. Hah? Bagaimana bisa? Habis itu, hahaha. Terus dia katanya lebih gagah, terus lebih tampan dari pacarnya si Purbararang. Akhirnya Purbararang mengaku kalah dan akhirnya kata Purbararang, sedihnya aku harus meninggalkan kerajaan ini di dalam hatinya. Terus kata Purbasari, tidak kakak, kamu tidak apa, kamu boleh tinggal di kerajaan ini kakak. Habis itu kata Purbararang, terima kasih adikku, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang telah aku lakukan lagi seperti itu tadi. Begitu Bu Retla. Tapi belum selesai, yaitu pesan amanatnya. Nah, jadi pesan dari cerita ini adalah kita gak boleh jahil, gak boleh menakali saudara kita sendiri, kakak kita ataupun adik kita. Harus gak boleh iri dan juga harus berteman dengan siapa aja, Bu. Begitu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.